qualified. We've got 10 nations in here. Right now a chance. And I do believe you've definitely got an opportunity to... in the other groups, you've got Vietnam, Cambodia and Laos that are in Group B. And in Group C, Thailand, Myanmar and Timor-Leste. This is the stadium that they... That's a good stop. But there's still a chance! And Jens Raven gets the brace here. It was a bit too much for keeper Hisyam to contain. In yellow and white to combat the red. Well, there goes Ryan back again. It could have been deja vu. ASEAN Under-23 Mandiri Cup for Team Indonesia. Oh, that's another save. In terms of the pitch that they know best, this is the stadium that they play all their games at. Another opportunity here for Team Indonesia. That's a good stop. But there's still a chance. Timnas Indonesia U23 akan menjalani duel terakhir paling menentukan menghadapi Vietnam U23 dalam partai final Piala AFF U23 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga bisa disaksikan langsung melalui Indosiar, SCTV, dan live streaming di video. Cuplikan di awal pertandingan bukanlah pertandingan sebenarnya, tapi sekadar prediksi visual. Jadi jangan terkecoh. Sementara Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming bahkan memprediksi skor telak 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya? Kita diajak Kak? Enggak. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri. Atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Di sisi lain, Vietnam yang dilatih Kim Sang-sik datang dengan misi mempertahankan gelar juara yang mereka raih di edisi sebelumnya. Ironisnya, juga dengan mengalahkan Indonesia di babak final melalui adu penalti. Kali ini, Garuda Muda datang dengan tekad kuat untuk membalas luka lama. Kadek Arel dan kawan-kawan ingin memastikan trofi kedua AFF U23 kembali ke tanah air dan membungkam dominasi Vietnam di level U23 yang selama ini cukup menyakitkan. Menariknya, netizen Malaysia justru berharap Indonesia tumbang di kandang sendiri. Komentar sinis mulai membanjiri media sosial, memperlihatkan rivalitas yang tak kalah panas di luar lapangan. Sebab apa Vietnam boleh menang? Sebab dia dah tahu taktikal Indonesia main macam mana. Dia orang ni kerap sangat attacking. Jadi berkemungkinan Vietnam akan counter balik. Itu yang bahayanya. Tengok masa lawan Thailand hari tu, dapat sebiji. Betul tak? Tadi habislah Indonesia kalah esok. Dia dah tahu taktikal korang. Habislah kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ultimatum kepada pelatih Gerald Vandenberg jika gagal meraih juara. Baginya, fokus utama adalah proses dan pembangunan jangka panjang. Meski begitu, Erick tetap memberi peringatan keras kepada Vietnam agar tidak bermain kasar di final nanti. Hari ini ya, kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga, ya. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ultimatum kepada pelatih Gerald Vandenberg. Ultimatum enggak, kita semua proses. Semua ada kontraknya. Coach Sintayong 5 tahun terus diperpanjang. Ini nggak ada konsekuensi walaupun bukan konsekuensi. Jangan melihat seperti itu, semua proses yang kita perlu waktu. Ini mereka perlu Coach Gerard baru main berapa minggu? Iya kan? Kalau kita semua langsung vonis,
ya kan? Ya tentu kapan kita membangun strata kepelatihan? Untuk laga pamungkas ini, AFF telah memutuskan penggunaan teknologi VAR sebagai bentuk antisipasi terhadap kontroversi wasit yang sempat terjadi di babak sebelumnya. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala AFF U23, teknologi VAR digunakan di laga final. Pelatih Vandenberg pun disebut bakal melakukan rotasi pemain, terutama jika pemain-pemain yang sempat absen, seperti Arkan Fikri sudah pulih dan siap tampil. Mampukah Gerard Vandenberg mematahkan kutukan juara AFF selalu gagal di Piala Asia? Selama ini, timnas Indonesia kalau juara Piala AFF pasti gagal di kualifikasi Piala Asia atau di Piala Asia. 2019, timnas U22 di bawah pelatih Indra Safri juara Piala AFF. Di kualifikasi Piala Asia gagal total dibantai Vietnam dan Thailand. 2022, timnas U16 di bawah pelatih Bima Sakti juara Piala AFF. Di kualifikasi Piala Asia gagal total, gagal lolos dibantai Malaysia 5-1. 2024 timnas U19 di bawah Indra Safri juara Piala AFF. Lolos ke Piala Asia tapi gagal total dibantai Iran, dibantai Uzbekistan. 2013 timnas U19 era Ivan Dimas di bawah pelatih Indra Safri juara Piala AFF. Lolos ke Piala Asia tapi dibantai Uni Emirat Arab jadi lumbung gol, gagal total. Sementara pelatih yang gagal membawa juara Piala AFF malah sukses di Piala Asia. 2023 timnas U23 di bawah pelatih Sintayong gagal juara Piala AFF, kalah di final. Lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya, bahkan mencetak sejarah tembus semifinal. 2024 timnas U16 di bawah pelatih Nova Arianto gagal juara Piala AFF, kalah di semifinal dari Australia. Lolos ke Piala Asia, bahkan tembus ke perempat final sehingga menyegel tiket lolos ke Piala Dunia 2025. Satu-satunya pelatih yang pernah mematahkan kutukan juara AFF bakal gagal di Piala Asia adalah Fahri Husaini. 2018 timnas U16 di bawah Fahri Husaini juara Piala AFF. Lolos ke Piala Asia, timnas asuhan Fahri Husaini tembus ke perempat final Piala Asia U16. Apakah Gerard Vandenberg akan mengikuti jejak Indra Safri dan Bima Sakti? Atau mengikuti jejak Sintayong dan juga Nova Arianto? Atau bahkan menyamai prestasi dari Fahri Husaini? Kita tunggu saja.